حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Alhamdulillah dzil tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Munirah Salamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah di sela-sela pengajian dahulu pernah menyampaikan satu riwayat, satu hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila salah satu di antara kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan optimal, dengan maksimal, dengan sempurna, tidak serampangan, tidak sembrono, dipikir dengan matang. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu minal amil idza amila amalan ayyuhsina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dari seorang pengamal, pekerja itu apabila ia beramal, amal itu dilakukan dengan baik. Secara umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun manusia ini banyak kekurangannya, banyak salahnya, khata', tetapi tidak lantas menjadikan manusia beramal tidak baik, beramal tidak maksimal, beramal tidak optimal, beramal tidak dipikir dengan matang. Apabila kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, disukai Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu harus dilakukan dengan maksimal, tidak tergesa-gesa. Maka untuk mendapatkan amal itu optimal, maksimal, selain dilandasi dengan ilmu dan keikhlasan, juga dilakukan dengan tidak tergesa-gesa.
Tergesa-gesa ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-ajalah atau isti'jal atau at-tasarru. Sifat ajalah ini seringkali menjadikan seseorang mengalami kerugian. Bahkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, pelakunya, tetapi orang lain pun terkena imbasnya. Ibarat seseorang yang ingin memanen buah sebelum waktunya, maka bukan untung yang akan ia dapat, tetapi rugilah yang akan ia peroleh. Suatu ketika ada satu kasus yang viral. Ada sebuah travel umroh yang menawarkan harga kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya dengan harga di bawah standar. Sangat murah. Sehingga jamaah umat berbondong-bondong ingin menggunakan jasa umroh tersebut. Tetapi ketika ingin berangkat, tiba waktunya, pihak travel tidak bisa memberangkatkan jamaahnya. Selidik demi selidik ternyata uang tersebut diputar untuk dikembangkan. Uang tersebut bahkan menurut informasi yang ada, itu dipakai jalan-jalan, digunakan foya-foya ke Eropa, ke Amerika. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sang pemilik travel ingin mendapatkan kekayaan dengan instan, dengan cepat, tetapi tidak dipikir dengan matang. Tidak dipikir setelah itu akibatnya apa. Maka bukan untung yang ia dapat, tetapi balik jeruji yang ia peroleh. Ia rugi dan imbasnya kepada jamaahnya. Jamaahnya rugi waktu, rugi tenaga, tidak jadi berangkat. Ini yang khatib sebut di awal dengan al-ajalah, akibat daripada ketergesa-gesaan. Karena itu dalam sebuah kaidah fikih dikatakan man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, sebelum saatnya. Ditambahkan oleh Al-Imam As-Suyuti, walam takunil maslahatu fi thubutih uqiba bihirmani. Tidak ada maslahat di dalamnya, maka dia dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Abul Anbiya, Abuna, Sayyiduna Adam alaihi salam, dan Ibunda Hawa sesungguhnya telah memberikan pelajaran kepada kita, di mana keduanya dahulu tergesa-gesa ingin mencicipi buah yang dilarang untuk keduanya. Selain bisikan setan tentu. Tetapi karena ketergesa-gesaan inilah yang menyebabkan keduanya dikeluarkan daripada surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah engkau tertipu untuk yang kedua kalinya. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan mengeluarkan ibu bapamu daripada surga. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Sifat tenang, sifat tidak tergesa-gesa, sifat tidak sembrono, tidak serampangan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, sifat tergesa-gesa, sifat sembrono, serampangan, tidak berpikir matang, itu datangnya daripada setan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ingin cepat-cepat hafal Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qiyamah beliau digambarkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerak-gerakan lisanmu untuk cepat-cepat membacanya. Tenang, kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kami, Al-Quran akan dihimpunkan di dadamu, akan hafal di hatimu. Wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
Apabila Al-Quran telah selesai dibacakan, ikuti bacaan tersebut. Dalam ayat lain, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh. Janganlah engkau tergesa-gesa ingin membaca Al-Quran min qabli ay yuqda ilaika wahyuh, sebelum wahyu tersebut selesai dibacakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, di tengah sholat beliau mendengar suara gaduh dari belakang. Selesai, beliau menanyakan kepada para sahabat, ada apa gerangan suara gaduh di belakang? Kemudian para sahabat mengatakan, kami ingin sholat, takut ketinggalan rokaat. Apa kata beliau? Apabila kalian mendatangi sholat, datangi dengan tenang, datangi dengan khusyuk, jangan terburu-buru. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bersikap tenang, tidak tergesa-gesa. Beliau juga pernah menegur salah seorang sahabat yang ketika selesai wudhu, ada salah satu anggota wudhu yang tidak terbasuh dengan air, sehingga beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka orang yang tumitnya tidak terbasuh air wudhu. Mengapa sampai tidak terbasuh air wudhu? Boleh jadi karena wudhunya tergesa-gesa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era digital ini, milenial ini, kita diuntungkan dengan adanya teknologi. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Tetapi di satu sisi, informasi-informasi tersebut seringkali menjadikan fitnah. Banyaknya hoax. Tidak sedikit dari kita kemudian menyebarkannya kembali. Sehingga banyak fitnah di mana-mana. Yang tadinya tidak ada masalah menjadi ada masalah. Yang tadinya antar tetangga baik menjadi tidak baik. Karena berita yang tidak jelas itu. Yang tadinya antar warga, antar teman tidak ada masalah menjadi ada masalah. Karena informasi yang tidak ditabayun, tidak diklarifikasi terlebih dahulu. Apakah sumbernya jelas atau tidak? Oleh karena itu, setidaknya ada dua yang perlu kita terapkan, kita amalkan untuk menanggulangi sifat isti'jal ini, tergesa-gesa ini. Pertama, terus menambah keilmuan atau wawasan keilmuan akhirat. Orang yang terus menambah wawasan keilmuan akhiratnya akan menyadari bahwa semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga ia bisa mengerem, hati-hati. Yang kedua, menanamkan rasa takut dalam hati. Bukan penakut tidak boleh, tetapi menanamkan rasa takut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Orang yang punya rasa takut yang tentu didasari dengan ilmu biasanya akan waspada. Orang yang waspada biasanya akan hati-hati. Orang yang hati-hati biasanya tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Pasti akan dipikir dengan matang. Ketika kita misalnya sholat di satu tempat yang tidak kita ketahui arah kiblatnya, maka bagaimana orang yang takut? Maka ia akan bertanya terlebih dahulu di mana arah kiblatnya. Takutnya karena ia tahu dengan ilmunya bahwa mustaqbilal kiblah, istiqbal kiblah merupakan salah satu daripada syarat sah sholat. Jadi terus menambah wawasan keilmuan akhirat, kemudian menanamkan rasa takut dalam hati. Khairul ilmi, kata Imam Ibnu Athaillah, maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diiringi di dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam mengatakan, kana yuqalul ajalatu minasyaiton. Sifat tergesa-gesa itu biasa dikatakan dari setan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama, kata beliau,
it'amut ta'am idza hadarad dhaif. Segera menyajikan makanan apabila ada tamu. Yang kedua, tajhizul mayyit idza mat. Segera mengurus jenazah orang yang meninggal apabila sudah meninggal. Yang ketiga, tazwijul bikri idza adrakat. Segera menikahkan seorang anak perempuan apabila sudah ada calonnya. Yang keempat, qada'ud daini idza wajab. Segera melunasi hutang apabila sudah jatuh tempo. Yang terakhir kata beliau, at-taubatu minadz-dzanbi idza adnab. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berbuat dosa. Demikian khutbah singkat dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran, semangat, stimulus kepada kita untuk terus beramal dengan baik, dengan itqon, dengan optimal, dengan maksimal, tidak sembrono, tidak serampangan, sehingga kita masuk dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinahu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al fawza 'indal liqa was sabra 'indal qada wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma barik hadzal ma'had wa waffiqil qa'imina 'alaihi ila ma yuhibbuhu wa yardah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.